Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Sebelum kita memulai pembahasannya, pastikan kalian telah menonton video sebelumnya, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada objek geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayangan suatu benda yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan benda aslinya. Kemudian, bayangan benda pada cermin saling berhadapan dengan benda aslinya. Misalnya seperti ini. Di sini ada sebuah segitiga dan sebuah cermin. Kemudian, hasil bayangan yang terjadi adalah tetap bentuknya segitiga dengan ukuran yang sama. Nah, antara dua segitiga ini saling berhadapan. Jadi benda aslinya dengan bayangannya saling berhadapan. Kemudian yang ketiga, jarak bayangan pada cermin itu sama dengan jarak benda aslinya ke cerminnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada bidang kartesius, di sini ada koordinat A 5,3. Kemudian titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, berarti sumbu X kita gunakan sebagai cerminnya, sehingga bayangan yang terjadi, koordinatnya ada A aksen dengan koordinat 5,-3. Nah, kalian bisa lihat di sini, bilangannya sama, tapi bagian Y-nya berubah menjadi negatif, sedangkan X-nya tetap. Sehingga bisa kita simpulkan seperti ini. A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan berubah menjadi koordinat bayangannya menjadi X, negatif Y. X-nya tetap, tapi Y-nya berubah menjadi negatif. Kemudian, yang kedua, di sini ada titik A juga, tapi koordinatnya 4,2. Nah, titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y kita gunakan sebagai cermin dan bayangan yang terjadi ada di A aksen negatif 4,2. Nah, di sini yang berubah adalah X-nya. Dari yang semula positif berubah menjadi negatif, sedangkan Y-nya tetap. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. A dengan koordinat X, Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, dia akan bayangannya yang terjadi adalah A aksen, koordinatnya menjadi negatif X, Y. Berarti X-nya yang semula positif berubah menjadi negatif, tapi Y-nya tetap. Selanjutnya, ada koordinat A dengan koordinat negatif 4,3. Nah, ini akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini adalah garis Y sama dengan X, kemudian bayangan yang terjadi ada di koordinat 3,-4. Nah, dari dua bilangan ini atau dua koordinat ini kalian bisa lihat antara X dan Y itu saling berkebalikan. Berarti kalau yang A koordinat aslinya X, Y, jadi terus koordinat bayangannya setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dia akan berubah menjadi Y, X. Jadi antara Y dan X dibalik. Selanjutnya ada titik A koordinatnya 3,2 akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garisnya ini, garis biru ini, kemudian bayangan yang terjadi ada di koordinat negatif 2, negatif 3. Di sini 3,2, di sini negatif 2,3. Berarti di sini peletakan X dan Y-nya dibalik, dan yang semula positif berubah menjadi negatif. Jadi di sini X, Y berubah menjadi negatif Y, negatif X apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian ada titik A lagi tapi koordinatnya negatif 7,5. Akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Berarti garis Y sama dengan 3. 3 di sini. Berarti garisnya ada di sini. Ini adalah garis Y sama dengan 3. Sehingga bayangan yang terjadi ada di A aksen negatif 7,1. X-nya tidak berubah, yang berubah adalah Y-nya. Nah, Y-nya berubah berdasarkan rumus ini. Nah, X-nya tetap, kemudian kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan H di sini.
Berarti Y-nya berubah menjadi 2 dikali H dikurangi 3. Berarti di sini dikurangi Y maksud saya. Berarti di sini 2 dikali 3 dikurangi dengan Y-nya. Y-nya 5. Berarti 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian kita kurangi dengan 5. Berarti 6 kurangi 5 hasilnya adalah 1. Jadi ini ya 2H dikurangi dengan Y. Selanjutnya ada titik A dengan koordinat negatif 9,3. Nah, ini akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4. Berarti ini adalah garisnya. Kemudian, bayangan yang terjadi ada di koordinat A aksen 1,3. Yang berubah di sini adalah X-nya, sedangkan Y-nya tetap. Berarti bisa kita tulis seperti ini. X-nya dengan titik X di sini dicerminkan terhadap X sama dengan H. Berarti X-nya berubah menjadi 2 dikali H dikurangi dengan X, kemudian Y-nya tetap. Nah, dari uraian yang telah kita pelajari tadi dapat disimpulkan seperti ini. Ini merupakan ringkasan dari rumus refleksi atau pencerminan. Untuk contoh yang pertama, di sini ada tentukan bayangan titik A 8,5 yang direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini refleksinya atau pencerminannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita tinggal lihat rumusnya saja. Di sini untuk sumbu X dan yang bawah adalah untuk sumbu Y. Pertama, kita tuliskan dulu koordinatnya. Di sini ada A 8,5. Kemudian kita refleksikan terhadap sumbu X terlebih dahulu. Di sini X, Y berubah menjadi X, negatif Y. Berarti yang berubah adalah bagian Y-nya. Yang belakang ini berubah menjadi negatif. Berarti bayangannya menjadi A aksen 8, negatif 5. Kemudian untuk yang selanjutnya, pencerminan titik A 8,5 ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti yang berubah adalah X-nya. X-nya di sini berubah menjadi negatif. Berarti bayangannya menjadi A aksen dari 8 berubah menjadi negatif 8,5. Contoh yang kedua, tentukan bayangan titik B negatif 4,7 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita lihat rumusnya terlebih dahulu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Di sini ada titik B, koordinatnya adalah negatif 4,7. Nah, kita lihat rumusnya. Dari X, Y berubah menjadi Y, X. Berarti tinggal kita balik saja posisinya. Sehingga B aksen, koordinatnya menjadi 7, negatif 4. Antara X dan Y kita balik jadi Y, X. Kemudian yang kedua kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X ini. Nah, tinggal kita tulis koordinat awalnya. Koordinatnya negatif 4,7. Kemudian kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berarti di sini X, Y berubah menjadi negatif Y, X. Berarti di sini X, di sini Y. B aksennya menjadi negatif Y, negatif X. Berarti Y-nya di sini 7. Berarti negatif rumusnya, kemudian 7, negatif rumusnya, kemudian X-nya di sini negatif 4. Berarti di sini negatif 4. Nah, di sini ada dua tanda yang bersebelahan. Berarti koordinat titik B menjadi negatif 7,4. Untuk contoh yang ketiga, tentukan bayangan titik C, koordinatnya 5, negatif 7 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4.
Berarti di sini X sama dengan 4, kita gunakan rumus yang X sama dengan H, seperti ini. Berarti di sini yang berubah adalah nilai X-nya, sedangkan Y-nya tetap. Nah, pertama kita tulis dulu koordinatnya. Di sini ada koordinat C, 5, negatif 7. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Berarti nanti jadi C aksen 2H, berarti 2 dikali H hanya adalah 4 di sini. Berarti 2 dikali 4 dikurangi dengan X. X-nya adalah 5. Berarti 2 kali 4 kurangi 5, kemudian Y-nya tetap negatif 7. Nah, kalau udah tinggal kita hitung saja. 2 dikali 4 itu adalah 8. 8 dikurangi 5 adalah 3. Berarti C aksen di sini 3, negatif 7, atau bisa kita tuliskan koordinat titik C aksen adalah 3, negatif 7. Kemudian contoh yang keempat, tentukan bayangan titik D negatif 3, negatif 9 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 5. Kita gunakan rumusnya yang Y sama dengan H. Seperti ini. Kemudian kita tuliskan koordinatnya terlebih dahulu. D, koordinatnya negatif 3, negatif 9. Nah, di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 5. Berarti berubah menjadi D aksen, yang berubah di sini adalah Y-nya. Sedangkan X-nya tetap, berarti X-nya tetap negatif 3. Kemudian di sini 2H, berarti hanya adalah negatif 5. Berarti 2 dikali negatif 5, kemudian dikurangi dengan Y. Y-nya adalah negatif 9. Berarti negatif 9. Berarti tinggal kita hitung saja di sini. D aksen. Berarti negatif 3 tetap. Kita hitung di sini. 2 kali negatif 5 hasilnya adalah negatif 10. Kemudian negatif bertemu negatif berubah menjadi positif. Berarti di sini positif 9. Negatif 10 ditambah 9 hasilnya adalah negatif 1. Berarti di sini Y-nya negatif 1. Berarti koordinat bayangan dari titik D atau D aksen adalah negatif 3, negatif 1. Contoh yang terakhir. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A negatif 2,2, B 5,2, dan C negatif 2,6. Ditranslasikan dengan negatif 3 dan 4, kemudian dicerminkan oleh garis Y sama dengan 3. Berarti di sini yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita translasikan terlebih dahulu. Kalian tentu saja masih ingat ya, translasi gimana? Nah, translasi yang pertama kita tuliskan dulu seperti ini koordinatnya, kemudian bentuk translasinya negatif 3 dan 4. Berarti nanti cara menghitungnya X kita tambah dengan yang atas, kemudian yang Y kita tambah dengan yang bawah. Kita bisa tuliskan seperti ini untuk A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian tinggal kita hitung saja hasilnya. Yang pertama untuk A aksen terlebih dahulu. Negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Kemudian 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Kemudian untuk yang B aksen. 5 tambah negatif 3 hasilnya adalah 2. 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Kemudian di sini ada C aksen. C aksen negatif 3 tambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 6, kemudian 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Nah, setelah itu baru kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Garis Y sama dengan 3, berarti nanti yang berubah adalah Y-nya. Berarti yang pertama X-nya tetap, berarti di sini negatif 5. Kemudian rumusnya 2 dikali H hanya adalah 3, 2 dikali 3, kemudian dikurangi dengan 6. Kemudian untuk yang B, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan
3 juga berarti 2-nya tetap, X-nya tetap, yang berubah adalah bagian bawah. 2 dikali 3 dikurangi dengan 6. Yang C caranya sama, berarti yang atas tetap, yang bawah 2 dikali 3 dikurangi dengan Y. Y-nya di sini 8, berarti dikurangi dengan 8. Nah, setelah itu baru kita hitung hasilnya. Nah, saya geser terlebih dahulu. Kita mulai dari sini. Dari yang A terlebih dahulu, berarti di sini hasilnya untuk A double aksen atau bayangan yang keduanya negatif 5. Kemudian di sini ada 2 kali 3 adalah 6. 6 kurangi 6 adalah 0. Berarti koordinat akhirnya atau koordinat bayangan akhirnya adalah negatif 5,0. Kemudian untuk titik B, berarti B double aksen 2. 2 kali 6 di sini 6. Kurangi 6, 0. Berarti bayangannya adalah 2,0. Yang terakhir adalah C. C double aksen berarti di sini negatif 6 tetap. Di sini 2 kali 3, 6. 6 kurangi 8 adalah negatif 2. Berarti koordinat bayangan titik akhir C ada di titik negatif 6, negatif 2. Nah, ini adalah hasilnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat belajar.